Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah, memanfaatkan kultum subuh pagi ini, mari bersama-sama kita mengawalinya dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongannya kita masih bisa menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku pengikutnya, umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang sering kita simak dan yang sering dibaca oleh Ustadz Ikhwan adalah Quran surat At-Taghabun pada akhir-akhir penghujung surat, ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalli mengingatkan kepada kita sekalian tentang perintah supaya berhati-hati terhadap istri dan anak-anak kita. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Karena itu berhati-hatilah kepada mereka. Ayat ini memberikan satu peneguhan bahwa sebetulnya kita kalau ingin berperang melawan musuh nggak perlu mencari jauh-jauh. Musuh yang harus kita taklukkan ada di dalam lingkungan hidup kita sendiri. Bahkan setiap hari bisa kita bertatap muka, bercengkerama. Siapa itu? Anak dan istri kita. Nah, ada satu mahfudat, ya, mahfudat itu barangkali kata-kata mutiara, kata bijak dari orang-orang Arab, dari bangsa Arab. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi kalimat nasihat. Meskipun kadang-kadang ada sebagian ustadz yang ketika menyitir kalimat ini menyandarkan kepada Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan kalimat ini. Namun karena nasihat ini mendukung dari ayat yang barusan kita baca, maka tidak salah kita sampaikan. Kalimat tentang apa? Orang Arab bilang begini, an-nisa'u ibadul bilad, fa in saluhat saluhal bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Wanita-wanita, para istri-istri itu seperti tiang negara. Bayangkan masjid ini punya 4 tiang penyangga. Kalau pagi ini kita robohkan keempat tiang ini, maka bangunan masjid yang megah ini akan berantakan, akan kacau balau. Tidak ada lagi pemandangan kemegahan. Ya, ini kalau tiang-tiang kita hancurkan. Sama sebuah negara atau keluarga ketika kaum wanitanya, anak-anak wanita kita, istri-istri kita, ketika mereka baik, maka rumah tangga itu menjadi baik, negara itu menjadi kokoh. Tapi kalau anak-anak gadis kita, istri-istri kita rusak, maka bangunan rumah tangga itu menjadi hancur, bahkan negara menjadi hancur. Inilah pesan penting dari kalimat an-nisa ibadul bilad. Wanita-wanita itu laksana seperti tiang-tiang penyangga negara. Fa in saluhat saluhal bilad.
Jadi kalau wanita-wanita yang ada di negeri itu baik, maka kuatlah negara itu. Pun pula demikian sebaliknya, wa in fasadat fasadal bilad. Kalau kaum wanitanya rusak, hancur pula negara itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menghancurkan keluarga dan negara itu, iblis laknatullah itu pernah memerintahkan kepada anak buahnya. Ia membisikkan kalimat, hai iblis, artinya iblis bilang kepada pasukannya, hai pasukanku, kalau kalian ingin menghancurkan sebuah rumah tangga atau sebuah negara, maka bisikkan, tanamkan ke dalam hati kaum wanitanya 6 masalah, 6 hal, maka akan hancurlah negara itu, hancurlah keluarga itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa 6 yang dibisikkan iblis laknatullah kepada kaum wanita itu? Pertama adalah bisikkan ke dalam dada, sudur, pikiran kaum wanita, anak-anak wanita, para istri-istri kalian, apa itu? Tanamkan dalam jiwa mereka rasa berkeluh kesah, dan cabutlah dalam hati mereka rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu kalau di dalam bahasa agama namanya tanamkan sifat al-ananah. Al-ananah itu artinya bisikan-bisikan yang menanamkan rasa tidak berterima kasih, tidak ada rasa syukur. Maka lihatlah hari ini, negara kita yang mayoritas muslim ini, tingkat perceraiannya tertinggi di dunia ini. Ya. Apalagi pada masa-masa COVID-19 kemarin, data perceraian di negara kita ini melampaui batas. Setelah dilacak, diusut, ternyata sumber masalahnya adalah ketika wanita-wanita, para istri, tidak lagi mensyukuri rezeki yang diberikan Allah melalui suami-suami mereka, karena suami kena PHK, suami kehilangan pekerjaan, otomatis penghasilannya kurang. Dan yang menjadi lebih miris lagi, hampir 90% gugat itu justru diajukan kaum wanita. Betul kata Allah, inna min azwajikum wa adwakum wa auladukum adwallakum. Sebagian istri-istrimu dan anakmu menjadi musuh bagimu. Jadi tanamkan dalam hati wanita rasa tidak bersyukur. Yang kedua, bagaimana agar keluarga hancur, negara hancur? Bisikkan ke dalam hati kaum wanita apa? Kegemaran, kesukaan untuk mengungkit-ungkit keburukan suami yang pernah ia lakukan, kekhilafan yang pernah mereka lakukan. Dan ini biasanya terjadi ketika salah satu waktu ada miskomunikasi. Biasanya senjata wanita itu kalau misalnya suatu saat berantem, yang akan dia ungkapkan adalah keburukan suami, kekurangan suami. Nah, sehingga terjadilah seorang istri memarah-marahi suami. Sekarang inilah bentuk kedurhakaan. Itu dalam bahasa agama namanya al-mananah. Al-mananah artinya adalah wanita-wanita, para istri yang telah berani durhaka dengan cara mengungkit-ungkit keburukan suami, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya. Yang ketiga, bagaimana agar rumah tangga dan negara hancur? Iblis laknatullah membisikkan ke dalam dada, pikiran kaum wanita, yaitu al-hunana. Apa al-hunana? Yaitu memandang rumput sebelah lebih indah daripada yang di rumah. Atau di dalam bahasa lain, wanita-wanita yang lebih nyaman bercerita, menyampaikan curahan hati bukan kepada suaminya, tetapi justru kepada
laki-laki yang bukan suaminya. Dan media untuk yang ketiga ini sekarang sangat dekat setiap diri kita. Apa itu? Yang kita kenal dengan nama handphone. Ini menjadi media luar biasa sekarang ini. Maka kalau zaman-zaman dulu misalnya ketika suami kerja, ada satu kegelisahan seorang istri, kapan suami pulang? Kalau misalnya hujan atau mendung, didoakan mudah-mudahan suami saya selama di jalan. Sekarang ditinggal berjam-jam, berhari, tenang-tenang aja wanita. Kenapa? Ada tempat untuk mengalihkan perhatian terhadap suami, yaitu melalui curhatan-curhatan kepada yang lain. Itu namanya al-hunana. Ini kerjaan setan laknatullah. Ya, maka terjadilah kasus seperti Putri Chandrawati dan sebagainya itu. Ini hanya bagian kecil. Yang keempat, kalau yang pertama, gura ketiga berhasil, setan atau iblis belum berhenti. Ia akan membisikkan terus ke dalam hati para wanita. Apa itu? Yaitu menanamkan dalam jiwa kaum perempuan sifat memaksakan diri ketika meminta sesuatu kepada suami-suaminya. Dia tidak pernah memandang posisi suami seperti apa. Pokoknya apa yang diinginkan harus ada. Ya, harus terpenuhi. Ya, itu namanya al-hudaqah. Al-hudaqah adalah wanita-wanita pemaksa. Maka hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah. Sekarang ada istilah-istilah sosialita. Ada kelompok-kelompok ibu-ibu bikin grup sendiri, kemudian pergi anjang sana kemari, tidak tahu posisi suaminya, bagaimana rezekinya, pokoknya yang penting dia senang. Ini sudah menimpa kaum muslimin. Dimulai dari kelompok-kelompok arisan, kemudian nanti mulai pelesiran-pelesiran. Nah, udah. Jadi jangan kaget kalau sekarang terjadi seperti itu, seorang suami mencuci piring, menyapu, menyetrika, istrinya malah jalan-jalan. Al-hudaqah namanya. Betul atau tidak nanti silakan dibuktikan di masyarakat. Ini kerusakan. Sehingga tidak lagi ngurus anak, tanggung jawab keluarga ditinggalkan. Lah yang kelima adalah al-khulaqah. Apa al-khulaqah? Wanita-wanita yang menghabiskan waktunya untuk mempercantik diri, bersolek, sampai-sampai dia meninggalkan kewajibannya. Bersolek bukan untuk membahagiakan suami, tetapi justru untuk orang lain. Yuk kita uji. Kita sering melihat ketika acara undangan misalnya, acara apa, bahkan acara-acara pengajian misalnya, bagaimana ibu-ibu itu kalau berdandan di luar batas kewajaran. Ya, penampilannya yang luar biasa, bahkan tabaruj. Apa tabaruj? Memamerkan kekayaannya. Semua perhiasan dipakai, pakaian yang terbaik dipakai, penampilan yang terbaik dipakai ketika di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang tidak ada daya tarik sedikit pun. Kalau kita punya seperti ini, itu namanya al-khulaqah. Hati-hati saudaraku. Dan yang terakhir, tinggal ditutup saja kesempurnaan keburukan seorang wanita yang dibisikkan oleh iblis laknatullah, yaitu tanamkan ke dalam hati kaum wanita itu kegemaran melaksanakan ghibah atau fitnah. Kumpul-kumpul ghibah, kumpul-kumpul fitnah. Itu dalam bahasa agama namanya as-salaqah. As-salaqah artinya bisikan-bisikan iblis yang dimasukkan ke dalam sudur kaum wanita supaya senang bergunjing, senang berghibah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita jangan pernah lengah. Ayat yang juga sering disenandungkan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Betulkah kita sekarang ini sudah begitu bagusnya beragama, tetapi juga sudah membaguskan cara berpakaian istri-istri kita, anak-anak gadis kita? Jangan-jangan kita sudah ngaji seperti ini, kita biarkan istri kita ketika belanja keluar rumah
kita biarkan aurat mereka tersingkap. Anak-anak gadis kita biarkan ketika main dengan temannya dengan pakaian yang tidak sepantasnya. Jangan lengah, musuh enggaklah terlalu jauh dari diri kita. Sesungguhnya musuh ada di sekitar kita, yaitu anak-anak dan istri kita. Mudah-mudahan kesolehan kita, penempaan keimanan kita bisa menjadikan kita lebih berhati-hati tentang apa yang diancamkan oleh iblis laknatullah untuk menghancurkan marwah keluarga, bahkan marwah negara ini. Dan saya punya keyakinan apa yang digerakkan oleh pasukan iblis ini sekarang telah terjadi di tengah-tengah umat. Sehingga wajar kalau kemudian negara ini menjadi rapuh, banyak keluarga itu rapuh. Semoga kita sekalian mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa mendidik diri kita dan anak-anak kita, terutama istri dan anak-anak perempuan kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadhkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.